Salam, selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu 18 April 2021. Salam damai sejahtera. Kami akan menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk jemaat yang ada di luar kota, baik di Bali maupun di Jakarta atau di Kalimantan atau di tempat-tempat kota-kota yang lain. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil di dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Matius pasal yang ke 12. Matius pasal 12 ayat yang ke 46 sampai 50. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu dan ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema keselamatan bebas KKN dan suap. Keselamatan bebas KKN dan suap. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah ketakutan. Yang terjadi adalah ketakutan, kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Manusia kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Manusia berusaha menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Manusia berusaha menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Setan terus bekerja, terus menipu. Setan terus bekerja, terus menipu manusia, karena memang setan pekerjaannya menipu dan berbohong. Setan juga menawarkan jalan keselamatan. Setan menutup jalan anugerah. Setan menjadi penghalang atas anugerah Allah. Karena di dalam Amsal Salomo pasal yang ke-16 ayat 25 mengatakan demikian, bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak jalan disangka orang lurus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nanti pada akhirnya banyak orang tersesat, banyak orang keliru, banyak orang istilahnya bahasa Jawa kecelek. Pikirnya dia menemukan jalan keselamatan, tetapi bukan jalan keselamatan. Sepertinya jalan lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan bebas KKN dan suap. Saya akan menyampaikan 3 poin. Poin yang pertama ini adalah Yesus mengajar dan menjelaskan perihal dirinya. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mengajar dan menjelaskan perihal dirinya. Yesus mengajarkan bahwa kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi, bahwa
Orang Yahudi minta tanda, berikan aku tanda. Yesus tidak memberikan tanda. Yesus sudah melaksanakan tanda-tanda mujizat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir. Tetapi karena kedegilan, karena ketidakpercayaan orang Yahudi terus dia minta tanda. Yesus mengatakan selain dia bisa memberikan tanda, yaitu tanda Yunus. Yunus dia berkhotbah untuk kota orang-orang Niniwe, satu kota bertobat. Tapi Yesus mengatakan bahwa yang di sini lebih besar daripada Yunus. Mereka masih belum percaya, masih menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Yesus juga dikatakan lebih besar daripada hikmat Salomo. Yesus mengajarkan bahwa Salomo, ada ratu Seba dari Ethiopia datang kepada Salomo, ingin melihat hikmat Salomo. Yesus mengatakan bahwa Yesus lebih besar daripada Salomo, daripada hikmat Salomo, karena Yesus sendiri adalah hikmat itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sedang menjalankan misi Bapa di surga. Yesus sedang menjalankan misi Bapa di surga. Dia menyatakan kerajaan Allah dan keselamatan. Yesus sedang menjalankan misi Bapa di surga, menyatakan kerajaan Allah dan keselamatan. Dan Yesus memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa akan terjadi hukuman kepada bangsa Israel karena menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, karena menolak Mesias yang telah datang. Walaupun tanda-tanda itu sudah diberikan, mujizat-mujizat sudah dinyatakan, mereka tetap menolak. Dan Yesus memberitahukan akan ada hukuman pada bangsa Israel karena menolak Mesias. Karena itu pada tahun 70 setelah Yesus bangkit naik ke surga, 70 tahun, habis 2000 tahun, 70 tahun kemudian, Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus, rata sampai ke tanah, dan terjadi diaspora bangsa Israel pergi ke seluruh dunia sampai ke Eropa, dan kehilangan, meninggalkan tanah perjanjian, tanahnya. Kalau sudah ditinggal sekian ratus tahun, mungkin sertifikatnya tidak ada. Tetapi itulah bahwa Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa keselamatan itu yang melalui bangsa Israel itu nyata. Dan pada setelah tahun 45, bangsa Israel kembali ke tanahnya dan berdaulat sampai sekarang. Tapi ingat bahwa Yesus betul-betul menyatakan bahwa akan dihukum bangsa Israel. Pada tahun 70 Bait Allah dihancurkan. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Nazi Adolf Hitler telah membantai kurang lebih hampir 3 juta bangsa Israel, dibantai. Oleh karena itu bangsa Israel sampai sekarang dia anti Jerman, dia anti dengan produksi. Itulah yang terjadi, dan itu digenapi pada waktu Yesus disalibkan. Bangsa Israel, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia. Pilatus mengatakan, aku tidak mau ikut campur dengan darah orang yang benar ini. Pilatus mencuci tangan, tetapi bangsa Yahudi berteriak, biarlah darahnya kami yang tanggung, anak-anak cucu kami yang menanggung. Betul. Dan itulah terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Hampir 3 juta lebih, kurang lebih 2-3 juta bangsa Israel dibantai oleh Hitler, oleh Nazi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hubungan Yesus dan Maria. Poin yang kedua, hubungan Yesus dan Maria. Yesus bukan menolak ibunya, karena Yesus mengatakan saudaraku adalah ini, ya, menunjuk kepada murid-muridnya, saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Yesus bukan menolak saudara-saudaranya. Yesus bukan lahir via Maria tanpa tujuan, ada misi Bapa untuk keselamatan. Yesus lahir lewat Maria, ada misi, ya. Via Maria, ya, ada tujuan, bukan tanpa tujuan, ada misi Bapa untuk keselamatan umat manusia. Yesus tidak mau terganggu ketika menjalankan misi Bapanya di surga.
Yesus menegaskan bahwa keselamatan hanya melalui percaya pada dirinya, yaitu Yesus. Yesus menegaskan bahwa keselamatan hanya melalui percaya kepada dirinya Yesus. Tidak boleh ada unsur manusia, siapapun, malaikat sekalipun, tidak boleh ada unsur manusia. Manusia termasuk ibunya sendiri. Ya. Jadi tidak boleh ada unsur manusia, Adam atau Musa atau Abraham atau rasul-rasul. Jadi hanya Yesus yang dipuji, disembah, diagungkan, tidak boleh unsur manusia dipuji, diagungkan, disembah. Karena manusia, ya, tidak manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang suci dan benar manusia, hanya Yesus yang suci, yang benar, yang layak disembah. Ya. Jadi tidak boleh ada unsur manusia. Kekristenan tidak mengajarkan menyembah nabi-nabi atau rasul-rasul. Dan tidak ada Kristen menyembah Adam, ya, atau Musa, ya, dipuji-puji telah membelah laut merah dan sebagainya. Hanya Yesus yang disembah, dipuji, dimuliakan. Ya. Kalau menyanjung manusia, wah itu sudah pekerjaan penyesatan, setan. Karena memang setan dari semula ingin memberontak, ingin menjadi Allah, ingin disembah. Manusia telah dipengaruhi oleh setan, dan manusia juga cenderung ingin dimuliakan. Hanya Yesus yang dipuji, disembah, diagungkan. Dan Yesus mengatakan, yang melakukan kehendak Bapakku, kehendak Bapa itulah saudaranya Tuhan Yesus. Yesus menunjukkan, siapa saudaraku ya, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya semua orang percaya Yesus dan melakukan perintahnya Yesus. Kehendak Bapa adalah supaya setiap orang percaya Yesus dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Yang ketiga, keselamatan bebas KKN dan suap. Keselamatan bebas KKN dan suap. Keselamatan adalah anugerah pemberian Tuhan, pemberian cuma-cuma, bukan murahan mahal. Keselamatan adalah Tuhan memberikan Yesus, bukan mahal, tapi bukan murah tapi mahal. Dengan harga yang mahal kita ditebus, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya. Sebab itu keselamatan adalah anugerah melalui Yesus. Jadi semua orang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25-26 dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, begini bunyinya ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal itu. Dalam Yohanes 14 juga dikatakan, akulah jalan kebenaran. Yesus kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan adalah anugerah melalui Yesus. Jadi semua orang harus percaya Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang benar. Jalan menuju hidup yang kekal. Jadi keselamatan adalah melalui anugerah Tuhan Yesus. Keselamatan bukan karena suap atau amal baik, amal perbuatan baik. Karena amal perbuatan baik manusia itu Alkitab mengatakan seperti pakaian kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan berbuat baik bagi ajaran Kristen? Orang Kristen berbuat baik adalah mengucap syukur karena Tuhan telah membenarkan, Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan memberikan anugerah. Jadi keselamatan perbuatan amal perbuatan baik bagi orang Kristen adalah satu hal yang wajar, satu hal yang biasa, satu hal yang wajar, satu hal yang sudah mendarah daging. Hal yang wajar seperti makan, minum, tidur. Hal yang wajar mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan. Jadi berbuat baik bagi orang percaya, bagi orang Kristen adalah satu hal yang harus, karena sudah mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah menebus. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Kalau keselamatan karena berbuat baik, maka tidak ada artinya Yesus mati disalib di Yesus, darahnya dicurahkan, darahnya dicurahkan bagi keselamatan umat manusia.
Karena keselamatan harus melalui darah Yesus. Itu mutlak. Ya. Keselamatan tidak bisa bebas dari KKN dan suap. Ya. Keselamatan tidak bisa dengan faktor keluarga. Karena anaknya pendeta maka pasti selamat, tidak. Individu mereka percaya, bertobat, menerima Yesus, selamat. Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Ya. Jadi keselamatan tidak bisa karena ini istrinya pendeta masa masuk surga, karena ini cucunya pendeta maka akan selamat, tidak. Ya. Keselamatan bebas KKN. Setiap orang harus percaya kepada Yesus. Karena keselamatan itu luar biasa. Keselamatan itu berkaitan dengan kehidupan kekal. Ya. Keselamatan berkaitan dengan kekekalan yang dasar. Kekekalan itu dasar karena Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang abadi. Tuhan akan memberikan sukacita yang abadi. Tuhan akan memberikan hidup yang abadi kepada setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, keselamatan itu adalah bebas KKN dan suap. Ya. Oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan abadi, sukacita abadi, hidup yang abadi, kehidupan yang kekal. Sebab itu ketika orang sakit misalnya takut, itu membuktikan bahwa manusia itu dulu diciptakan bukan untuk mati, hidup kekal. Adam ditanam di Taman Firdaus itu adalah ciptaan abadi. Karena engkau pernah berdosa, Tuhan mengatakan mati. Walaupun Adam sempat umur sampai 900 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, keselamatan itu adalah Tuhan akan memberikan kekekalan. Kekekalan itu dasar. Kehidupan kekal itu ditentukan hanya mutlak, hanya melalui percaya Tuhan Yesus. Seperti Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Yesus akan memberikan tempat kepada setiap kita. Yesus akan menyediakan tempat di mana kita berada, kita bersama Tuhan. Jadi keselamatan itu kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi keselamatan itu kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Manusia diciptakan bukan untuk mati, tapi diciptakan untuk hidup kekal. Sebab itu kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan lewat karyanya di atas kayu salib, lewat penebusannya. Jadi keselamatan bebas KKN dan bebas mati. Keselamatan adalah murni karena anugerah dan kasih daripada Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa atas kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini atas kasih setiamu, atas anugerah-Mu kepada kami. Engkau menyelamatkan kami. Kami yang percaya kepada Engkau. Kami adalah saudara-saudara-Mu. Kami adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Kami diselamatkan. Kami mendapatkan satu harapan. Mendapatkan satu kehidupan kekal, kehidupan abadi, sukacita abadi, bahagia sejati. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kami mengucap syukur, berkati seluruh jemaat, baik yang ada di Madiun sekitarnya, baik yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau. Tuhan berkati mereka. Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanyalah dekat-Mu, mengenal-Mu melebihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih
menyenangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu.